Wirausaha produk peralatan teknologi terapan. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Keragaman kebutuhan masyarakat yang ada membuka peluang usaha peralatan teknologi terapan, diawali dengan riset pasar dan pengembangan secara kreatif dan inovatif yang dibuat menambah keberagaman produk. Keragaman kebutuhan yang ada membuka peluang usaha produk teknologi terapan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan. Pemanfaatan sumber daya secara bijaksana dapat menjaga ketersediaan dan kesinambungan serta tetap memelihara dan meningkatkan nilai tambah dan kualitas. Hal ini membutuhkan konservasi potensi sumber daya meliputi sumber daya manusia, budaya, dan alam. Faktor pendukung dalam membangun kemandirian seorang wirausahawan diantaranya keterampilan, berkomunikasi, kerjasama, dan teknologi. Ada beberapa ciri wirausahaan, yaitu yang pertama, melangkah dengan berorientasi pada efektivitas dan efisiensi. 2. Memiliki jiwa kepemimpinan. 3. Bertindak sebagai motivator. 4. Berani ambil resiko. 5. Semangat mengatasi kesulitan. 6. Memiliki daya inovasi, kreasi, dan imajinasi tinggi. 7. Tetap dalam menerapkan prinsip ekonomi. 8. Memiliki sistem manajemen yang tepat. 9. Adaptif terhadap perubahan lingkungan. 10. Berpikir analisis. 11. Melakukan review untuk perkembangan berkelanjutan. Lalu yang A, perencanaan usaha produk, peralatan teknologi, terapan. Konservasi sumber daya manusia ada 10, yaitu kemampuan menganalisis, kemampuan merencanakan, keterampilan berorganisasi, membuat penilaian, membuat keputusan, memenuhi standar yang dipersyaratkan, interaksi dan komunikasi, bertanggung jawab, bekerja dalam tekanan, lalu yang terakhir, karakter untuk selalu mengembangkan diri. Keberhasilan dan kegagalan suatu usaha peralatan teknologi terapan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor teknis dan non-teknis. Faktor teknis dapat dilakukan dengan terus menjaga kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan. Faktor non-teknis diantaranya meliputi yang pertama, perencanaan, yang kedua, penetapan tujuan, yang ketiga, kemampuan untuk beradaptasi dan mengatasi tantangan yang ada. Lalu yang keempat ada inovasi, yang kelima pemasaran yang merupakan kunci keberhasilan, keenam semangat juang tinggi. Karakteristik sumber daya manusia untuk menunjang keberhasilan usaha, dalam hal ini teknologi terapan diantaranya adalah kemampuan menganalisis, merencanakan, keterampilan berorganisasi, membuat penilaian, pembuatan keputusan memenuhi standar yang dipersyaratkan, interaksi dan komunikasi, tanggung jawab, bekerja dalam tekanan, dan karakter untuk selalu mengembangkan diri dalam pencapaian kemandirian. Produk rekayasa yang telah diluncurkan dan beredar di pasar berasal dari kreativitas dan ide-ide inovatif pembuatnya. Peluang usaha bidang industri yang memungkinkan untuk menerapkan produk-produk rekayasa teknologi terapan diantaranya elektronik, logistik, kehutanan, IT, administrasi, konstruksi, otomotif, pertanian, peternakan, kesehatan, pertambangan, pergubugan, dan hampir semua bidang Analisis SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunity, dan Threat dilakukan untuk mengetahui kesiapan memadai, yaitu kekuatan dan peluang, serta kesiapan kurang memadai, yaitu kelemahan dan ancaman. Bentuk matriks SWOT. Bentuk matriks SWOT ini digunakan untuk mengetahui kesiapan sebagai acuan untuk menjalankan usaha. Orang yang kreatif memandang barang yang oleh kebanyakan orang dianggap tidak berguna menjadi sangat berguna dan mempunyai nilai jual. Berpikir menjadi wirausahawan dan memanfaatkan peluang usaha yang dimiliki merupakan bagian integral proses globalisasi dan masuk dalam sistem ekonomi, di mana kondisi saat ini dampak globalisasi, baik itu positif maupun negatif, sudah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dan diharapkan mampu mengembangkan teamwork yang produktif. Tahapan kegiatan usaha selalu diawali dengan sasaran yang akan dituju.
Hasil matrik digunakan sebagai kunci keberhasilan menjalankan usaha. Strategi dibuat sebagai arah untuk menentukan sasaran menjadi kebijakan. Bentuk implementasi melalui program-program yang ditetapkan dengan tahapan kegiatan usaha. Yang B, ada produksi peralatan teknologi terapan. Yang pertama ada manfaat pasar. Pasar merupakan mekanisme usaha yang menata kepentingan pembeli terhadap kepentingan penjual, di antaranya perilaku pembeli dan penjual, komoditas yang diperjualbelikan, aturan main yang disepakati, serta regulasi. Jenis pasar menurut fisiknya dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada pasar konkret, yaitu tempat untuk transaksi secara langsung, dan pasar abstrak, yaitu transaksi yang dilakukan secara online. Filosofi dari usaha atau bisnis merupakan seluruh kegiatan dari konsumen ke produsen, sehingga produsen harus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk mengetahui produk apa saja yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen melalui komunikasi keduanya. Informasi yang perlu digali diantaranya meliputi produk yang diinginkan, harga yang dapat dijangkau, selera yang diinginkan, serta cara memperoleh produk yang mudah dan menyenangkan. Kemudian, manfaat suatu produk, baik berupa produk barang maupun produk jasa ataupun produk kombinasi keduanya yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen, meliputi yang pertama ada manfaat utama, yang kedua manfaat dasar, ketiga manfaat tambahan yang diinginkan, keempat manfaat tambahan yang diharapkan, serta manfaat tambahan yang membuat kejutan. Sekian, terima kasih.